Selamat datang di podcast SMK Negeri 1 Purno. Kali ini kita kedatangan tamu. Beliau ini adalah seorang yang sangat energik ya, sangat energik, bersemangat ya. Dia salah satu alumni dari SMK Negeri 1 Purno Tata Busana dan punya jiwa muda, bersemangat, energik dalam melakukan kegiatan-kegiatan di sekolah. Dan sekarang dia menjabat di koordinator ekstra kurikuler di SMK Negeri 1 Purno. Inilah dia, Mbak Setia Sauma Ayu. Oke, selamat datang. Selamat datang, Pak. Oke, bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, baik-baik, sehat. Baik, sehat ya. Sehat. Oke, baik. Mbak Sauma, terima kasih sudah untuk menerima kehadiran di podcast kita pada hari ini. Kita berbicara tentang soal ekstrakurikuler di SMK Negeri 1 Purno ya. Oke. Mbak Sauma ini sebagai koordinator sekarang ini sudah berapa tahun? Kalau nggak salah hampir mau 3 tahun. Sudah 3 tahun. Berarti wah, kita ini banyak nanti bercerita tentang pengalaman banyak tentang ekstrakurikuler di SMK Negeri 1 Purno. Oke, baik. Kira-kira untuk ekstrakurikuler di SMK Negeri 1 Purno sekarang ini sudah berapa ekstra yang sudah berjalan sekarang? Oh ya, untuk ekstrakurikuler sendiri itu terbagi menjadi 2, Bapak ya. Iya. Ada ekstrakurikuler wajib dan ada ekstrakurikuler pilihan. Jadi di sini siswa ditekankan di bagian wajib karena apa? Untuk di bagian yang wajib ini mereka bisa melatih kedisiplinan, juga pengembangan diri, bahkan nanti mengasah bagaimana soft skill mereka yang tidak diajarkan di kelas bisa tertuang di sini. Jadi di sini ekstra wajibnya ada 2. Di kelas 10 ada pramuka sendiri, yang di kelas 11 ada Jumat Kolbu atau seperti pidato lah. Nah, yang ekstra yang pilihan itu ada 12. Iya, banyak ya? Iya, banyak. Jadi nanti anak-anak itu disuruh milih, Pak. Sesuai dengan bakat atau skill mereka lah. Yang darinya dulu hobi, nanti bisa diasah di sini, bisa diterapkan di sini, nantinya dia menjadi bidang atau atlet-atlet tersendiri. Jadi semisal kalau dia suka voli di SMP-nya, bisa dilanjutkan di SMK ini, seperti itu. Jadi ada bola voli, ada futsal, ada bola tangan, ada badminton, terus fashion show sendiri, terus ada lagi rohis, ada lagi rebana, seni tari, seni band. Jadi banyak, Pak, di sini. Anak-anak tinggal mereka punya skill apa, nanti bisa disalurkan di situ. Baik. Ternyata banyak sekali ya. Tadi untuk pilihan itu sampai 12 ini ya. Iya, anak-anak memilih nantinya, Pak. Ada 12 sekitar yang bisa 2 sampai 3 saja. Kira-kira dari ekstra yang sudah ada itu, kira-kira yang istilahnya yang paling berkembang, yang paling istilahnya diminati. Yang diminati itu apa kira-kira? Kalau berkembang semuanya berkembang, Pak ya. Jadi kalau diminati itu karena di sini sekolahnya mayoritasnya cowok, jadi kebanyakan anak itu di bola voli dan futsal. Karena kalau di fashion show pastinya ada 1-2 anak yang minat, Pak. Tapi karena mayoritas anak cewek, jadi kebetulan cowok itu hanya ikut pada saat show saja. Tapi pada saat ekstra mungkin mereka 2-3 kali pertemuan saja ikut, seperti itu. Jadi untuk ekstra itu biasanya untuk melatih setiap ekstra itu, apakah guru-guru yang ada di sini itu atau mendatangkan dari luar juga? Oh iya, seperti kalau guru-gurunya diusahakan yang dari sini dulu, karena guru SMK Negeri 1 Purno ini juga banyak berpotensi ya. Skillnya juga memadai dan orang-orangnya juga terpercaya, Pak. Jadi kita mengambil yang dari luar itu hanya sebagai coach pendamping. Jadi kalau nantinya kayak tari di sini ada guru seni budaya, tapi kadang ada beberapa guru yang istilahnya
maksudnya dominan belum bisa ke tari tradisional kayak gitu. Nah itu kita butuh coach dari luar, karena untuk masing-masing orang kan skillnya beda. Ada yang bisa modern, ada yang tradisional kayak gitu. Jadi kolaborasi, tidak menutup kemungkinan guru sini tidak dipakai, bukan begitu ya. Jadi di sini juga ada gurunya, di luar juga ada gitu. Oke, baik. Nah, kemudian bagaimana sekolah memfasilitasi kegiatan ekstra dari berbagai jenis. 12 ekstra. Itu bagaimana soal fasilitasnya, apakah sudah mumpuni? Ya. Sampai saat ini semuanya berjalan dengan baik. Sarananya semuanya Pak tersedia. Jadi dari tempat, dari alat sampai dari jersey ya atau pakaiannya ada semua. Kita melaksanakan ekstra itu tidak hanya waktu atau mau lomba saja, tetapi di sini setiap hari dilakukan. Jadi kita juga mempersiapkan sebelum SPMB. Sebelum SPMB kita menyiapkan dari lapangan kayak yang mau dipakai itu, terus gedung untuk badminton, bahkan kayak pakaian untuk ekstranya kita juga sudah menyediakan seperti itu, Pak. Nah, kemudian bagaimana cara siswa di SMK Negeri 1 Borneo ini memilih kegiatan ekstrakurikuler dari berbagai macam, ada 12. Yang pertama kali Pak ya, setelah anak diterima di SMK Negeri 1 Borneo dan dinyatakan siswa SMK, tentunya saya sebagai koordinator mengadakan pengisian angket. Oke. Ya, yang di sini angketnya itu ada 2, berupa online dan berupa offline. Online-nya itu mereka mengisi di form, jadi Google Form terkait nama, kelas, alamat, tanggal lahir dan lain sebagainya. Terus diangket juga seperti itu. Jadi yang diangket ini mengetahui orang tua. Nah, bahwasannya apabila pada saat ekstrakurikuler, kadang kita kan pulangnya hampir jam 5, jam 6 malam, kayak gitu. Bahkan nanti ada sparring kayak futsal ataupun badminton di jam-jam di luar sekolah. Bahkan itu nanti di luar kota orang tua tahu Pak, oh kemarin anak saya pernah memilih ekstrakurikuler, contohnya badminton, ternyata ini ada turnamen di Gor Bojonegoro dan dilaksanakannya jam 7 sampai jam 9 malam. Nah di sini orang tua sudah pernah menandatangani angket itu. Jadi kita sebagai sekolah tidak serta-merta mengeluarkan anak atau melombakan anak tanpa sepengetahuan orang tua seperti itu. Jadi kondisinya sekolah juga tidak istilahnya membebaskan anak. Jadi semuanya ada tertulis, ada pemberitahuan seperti itu. Nah, kemudian dari ekstra yang sudah dilaksanakan itu pasti ada lomba-lomba yang mungkin sudah pernah diikuti oleh siswa tersebut, dan mungkin apakah mungkin juga sudah pernah mendapatkan juara pada saat lomba yang pernah diikuti. Memang tujuan dari ekstra itu sendiri kan di sisi lain melatih soft skillnya, terus pengembangan diri, terus lain-lain. Lah di sini tujuan utama atau gongnya dalam ekstra ini kita memilih atau mendidik anak-anak itu di ekstra ini. Fungsinya itu pada saat lomba anak-anak tidak usah didoktrin 2-3 hari sebelum hari H harus melaksanakan kegiatan secara maksimal, maksudnya harus didoktrin, pelatihan secara terus-terusan. Nah di ekstra ini kan tidak perlu didoktrin seperti itu Pak. Jadi mengalir begitu saja, tapi kan di situ ada jenjang-jenjang, maksudnya setelah minggu pertama melaksanakan ini, kedua ini, ketiga ini. Jadi pembelajarannya ini di ekstra. Nantinya kalau mau ada lomba itu dia sudah istilahnya siap gitu, nggak usah besok kita harus lomba, harus dikerjakan 2 atau 3 hari biar kita maksimal pada saat lomba. Enggak. Jadi anak-anak sudah istilahnya sudah siap, sudah mumpuni untuk lomba. Jadi alhamdulillah juga penobatan untuk tahun ini begitu banyak Pak. Baik dari kecamatan maupun kabupaten, terutamanya di bidang atletik, ya, terus di seni, seni tari, ada juga
yang bagian di fashion show. Ya, alhamdulillah beberapa juga mendapat juara. Juaranya itu juga enggak cuma-cuma, ada juara 2, ada juara 3 kayak gitu. Oke, berarti sudah banyak prestasi yang sudah dihasilkan dari berbagai ekstra di SMK Negeri 1 Borneo ya. Nah, kemudian apa saja sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan ekstra di SMK Negeri 1 Borneo ini? Sumber daya yang utama ya Pak, yang memang kita butuhkan itu memang siswanya Pak. Kadang siswa itu kurang begitu minat. Dia punya skill, katakanlah tadi ya Pak di fashion show, dia punya skill di looknya, dia sudah punya skill, terus dia punya look yang baik, maksudnya cantik, tinggi. Ternyata anak itu kurang pede. Nah, pada saat di ekstra ini bisa melatih anak-anak untuk kepedean mereka itu tadi. Gimana caranya berjalan, gimana caranya dia kayak berfashion show yang baik, berbusana yang baik, kan di sini fungsinya tadi itu Pak. Lah, untuk anak-anak yang kurang minat itu kita biasanya mengumpulkan mereka, terus memberikan arahan atau memberikan istilahnya motivasi lah, gimana anak-anak apabila kedepannya nanti mendapatkan juara, itu biasanya oleh kesiswaan kita didukung, biasanya anak-anak yang juara ini mendapatkan 1 atau 2 kali gratis personal Pak, seperti itu. Jadi ada reward tersendiri untuk anak-anak yang berprestasi itu. Kemudian bagaimana sekolah untuk mendukung kegiatan ekstra ini mengalokasikan sumber daya, mungkin materi dan lain sebagainya untuk mendukung kegiatan ekstra itu? Kan bisa saja kan pasti butuh untuk konsumsi, untuk pelatih dan sebagainya. Bagaimana Bu? Kalau yang sebelumnya itu karena memang ada dana personal Pak ya, itu kita anggaran itu sudah dikelola oleh kesiswaan. Jadi ada pos-pos tersendiri untuk pelatih itu sendiri, untuk konsumsi, untuk istilahnya transport itu ada sendiri dari kesiswaan. Terus ada pula yang dari BOS itu sendiri juga kesiswaan, terutamanya itu untuk lomba Pak. Jadi anak itu senang karena mereka tanpa beban biaya sama sekali. Jadi kalau ada lomba, istilahnya kamu hanya berangkat. Skillmu yang mateng, terus kamu juga istilahnya kamu pede dan kamu punya tujuan di mana kamu di sini membawa nama baik SMK Negeri 1 Borneo khususnya, dan juga bisa mendapat hasil yang maksimal ataupun juara tadi itu. Baik. Bagaimana sekolah mengevaluasi efektivitas dari kegiatan ekstra yang sudah dijalankan ini? Iya Pak, evaluasinya memang sangat banyak. Banyak ya? Apa kira-kira yang paling penting harus dievaluasi? Yang paling penting atau urgent ini di bagian yaitu tadi Pak, sarana malah. Jadi kayak di sini kan lapangannya 1. Ya. Kadang ada futsal, ada voli. Memang lapangannya sudah banyak, sudah istilahnya sudah memadai, sudah Pak, terbagi-bagi. Terkadang kita terbentur dengan jadwal Pak. Ada pula jadwal yang sudah terbagi itu bertabrakan. Jadi seumpama futsal di Senin, Selasa harusnya kan voli. Ternyata di hari Selasa voli itu pembinanya, mohon maaf, kadang kan ada tugas luar atau dinas. Ternyata harus dilaksanakan Senin. Nah, itu kan bertabrakan. Jadi pada saat itu kita bingung untuk bagaimana caranya menyikapi tetap berjalan ekstra ini. Kadang kita melakukan di luar, maksudnya kita berada di gor ataupun di tempat lain yang sekiranya bisa tetap memaksimalkan keefektivitasan dari ekstra tersebut. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih Mbak Sauma sudah sama-sama banyak berbagi tentang pengalaman jadi koordinator dari ini ya, ekstra kurikuler. Semoga nanti kegiatan ekstra di SMK Negeri Borneo bisa melahirkan prestasi-prestasi yang luar biasa yang bisa mengharumkan
Sekolah SMK Negeri 1 Brno. Oke, Iya. terima kasih Mbak Soma Sama-sama, untuk kesempatannya. iya. Jangan kapok untuk datang di podcast kita. Oke, nanti akan Oke. kembali lagi di podcast Oke, selanjutnya. podcast kita akhiri pada saat siang hari ini. Kita sampai jumpa di tema-tema yang berikut lagi. Oke.